Halo teman-teman semua. Oke, di sini kita akan membahas tentang investasi. Ini merupakan Bapak Robert Budi Hartono, yang dimana dia kaya dari investasi. Kok bisa? Nah, teman-teman, Bapak Robert Budi Hartono ini memiliki kekayaan yang sangat besar, teman-teman. Dia mendapatkan kekayaannya dari investasi. Dia menabung atau menginvestasikan duitnya di Bank BCA, yang dimana saat ini Bank BCA memiliki harga 9.000, teman-teman. Itu merupakan sumber hasil dari pendapatan Bapak Budi Hartono ini. Kok bisa? Seperti yang saya jelaskan, duit yang dia tabung di sana dapat berlipat ganda melalui dari capital gain ataupun dividen yang didapatkan dari saham Bank BCA, teman-teman. Dan itu kenapa dia bisa menjadi orang terkaya saat ini, teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas apa itu investasi. Seperti yang teman-teman ketahui, investasi itu merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi aset kita dari inflasi. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini. Pada tahun 1970, dengan uang $1, kita bisa membeli 4 kopi, teman-teman. 4, bayangkan saja. Itu pada tahun 1970. Nah, pada tahun 1980, kita bisa membeli kopi 2 hanya dengan $1. Nah, pada tahun 1990, teman-teman bisa lihat, dengan $1, kita bisa beli kopi hanya 1 doang, teman-teman. Nah, kita bisa lihat pada hari ini, jangankan 1 kopi, setengah kopi itu dengan harga $1 ataupun bisa lebih, teman-teman. Ini merupakan pengaruh dari inflasi dari tahun ke tahun, teman-teman. Makin tahun inflasi makin tinggi, bahan pokok makin mahal. Itu yang membuat harga kopi makin lama makin mahal, teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya perbedaannya, teman-teman. Nah, apa hubungannya dengan investasi? Nah, untuk investasi ini hubungannya itu sangat penting. Contoh, teman-teman taruh duit di bank, yang notabene bank itu bisa mengambil atau membuat pemotongan harga atau pemotongan duitnya tiap bulannya, teman-teman. Nah, duit yang teman-teman tabung 10 juta misalnya, itu tiap bulan akan dipotong, akan tergerus oleh pajak dari banknya dan juga inflasi, teman-teman. Nah, lebih baik duit yang tadi itu kita investasikan, teman-teman. Tiap tahun pasti naik 10-20% tergantung instrumen investasi yang teman pakai. Tujuan selanjutnya dari investasi inilah financial freedom. Apa itu financial freedom? Menurut saya, teman-teman, financial freedom ini sangat penting, di mana kita udah bisa beli mobil, bisa jalan-jalan dengan keluarga, kita udah ada persiapan tabungan untuk pendidikan anak, kita udah bisa beli rumah, bisa jalan kemana-mana, bisa beli apapun yang kita mau. Itu merupakan financial freedom, teman-teman. Nah, salah satu cara untuk mencapai financial freedom ini, kita harus investasi, mau tidak mau, teman-teman. Karena memang investasi ini sangat penting, teman-teman. Ada yang dinamakan dengan sleeping investor. Teman-teman cukup nabung duit teman di sebuah perusahaan, lama-kelamaan atau 10-20 tahun ke depan, ini duitnya akan semakin banyak, teman-teman. Ini bukan sebuah skema atau apa, teman-teman. Ini betul-betul real. Karena memang kita sudah bisa melihat banyak bukti. Seperti tadi Bapak Budi Hartono, ada juga yang baru-baru viral ini Bapak Prajogo Pangestu. Itu sekarang menjadi orang terkaya nomor 1, teman-teman, di Indonesia. Dan itu dia mendapatkan kekayaan dari capital gain perusahaannya, teman-teman. Perusahaan cuan, perusahaan BRPT, perusahaan brand. Nah, dia pemiliknya, yang dimana sahamnya naik tinggi, teman, akhir-akhir ini. Nah, itu yang membuat Bapak Prajogo Pangestu ini dia menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia saat ini, teman-teman. Nah, jadi balik lagi ke financial freedom. Teman-teman bisa lihat, kita bisa beli apapun yang kita mau. Tidak perlu memikirkan duit kita ke depannya apa. Karena memang kita sudah mencapai tujuan financial freedom kita melalui investasi. Oke, di sini ada beberapa instrumen investasi, teman-teman. Bukan cuma saham aja. Ada deposito, ada saham, ada properti, ada reksadana, dan ada emas. Ada juga obligasi, teman-teman. Masih banyak lagi, teman-teman, investasi yang perlu kita pelajari, teman-teman. Di sini, teman-teman, kita akan membahas ini di video selanjutnya, teman-teman ya. Di sini saya akan memberikan contoh jenis-jenis instrumen investasi itu apa aja, oke?
selanjutnya, bagaimana cara kita memulai investasi, teman-teman? Nah, teman-teman di sini, apalagi khususnya teman-teman yang sudah bekerja, yang sudah memiliki penghasilan tiap bulannya, teman-teman. Teman-teman bisa investasikan duitnya, semisal 10 atau sampai 20%, tergantung kepentingan teman-teman semua. Nah, yang pertama, dana dingin. Dana dingin ini, dana yang benar-benar teman-teman nggak butuhkan. Contohnya, maksudnya nggak dibutuhkan dari kebutuhan sehari-hari, kependidikan anak, apalagi kebutuhan untuk jalan-jalan, kebutuhan untuk diri sendiri, reward self, apapun itu teman-teman, karena dana ini dikhususkan untuk tabungan masa depan, untuk anak, beli rumah, menikah, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, setelah dana ini sudah ada, teman-teman perlu mendaftarkan diri ke sekuritas atau perusahaan yang membantu kita untuk membeli saham-saham yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Nah, setelah daftar, teman-teman bisa investasikan duitnya, mau itu ke Bank BCA, mau itu ke Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Kenapa bank? Karena memang bank adalah pilihan terbaik untuk menginvestasikan duit kita, teman-teman. Mungkin di video selanjutnya, saya akan jelaskan ke teman-teman semua bagaimana cara menginvestasikan yang baik dan benar untuk jangka waktu 10-20 tahun ke depan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ulangin atau kita bisa nabung tiap bulan, teman-teman, sesuai dengan dana dingin yang telah kita tetapkan tadi, teman-teman. Nah, itu merupakan cara memulai investasi ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit saja apa itu investasi saham. Singkatnya, investasi saham itu sebuah perusahaan membutuhkan dana. Mau ini dananya untuk ekspansi bisnis, atau menambah modal perusahaan, ataupun dananya ini akan digunakan untuk menambah gaji dari pekerja karyawan, ataupun dananya dibutuhkan untuk membeli tempat ataupun pabrik-pabrik, tergantung perusahaannya, teman-teman. Nah, dari ini bagaimana kita cara mengetahuinya, yaitu pasar modal. Nanti perusahaan ini akan mendaftarkan diri ke pasar modal sebagai perusahaan terbuka. Nah, kita akan mengetahui, teman-teman, laporan keuangannya seperti apa, dan yang dibutuhkan seperti apa, dana yang akan diambil dari kita itu mau ditaruh kemana, teman-teman. Nah, apakah untuk ekspansi dan lain-lain, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman. Kita investor cukup memberi dana. Dana ini akan tercatat atau akan disimpan di pasar modal. Dana ini dan data-data kita akan disimpan di pasar modal, teman-teman, yang pasti aman, data-data dan duit kita, teman-teman. Nah, dari sini kita akan dibilang sebagai investor atau sebagai pemegang saham. Apabila perusahaan ini melakukan RUPS, rapat umum pemegang saham, kita bisa ikut, teman-teman. Mau itu saham kita cuma 2 juta kayak 1 juta kayak, nah itu kita sudah dibilang sebagai investor, teman-teman. Nah, itu merupakan penjelasan dikit mengenai investasi saham. Nah, selanjutnya kita akan video selanjutnya kita akan membahas investasi saham lebih bagus lagi atau lebih detail lagi, teman-teman. Seperti apa dalamnya, seperti apa orang-orangnya, apakah bisa dipercaya. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya, teman-teman. Oke, untuk kesimpulan dari video kita hari ini, teman-teman. Tujuan investasi itu untuk melindungi aset kita. Aset yang dimaksud itu adalah duit kita, teman-teman. Duit ini kita akan lindungi dengan cara investasi. Yang kedua, tujuan investasi itu untuk mencapai financial freedom, teman-teman. Teman-teman yang pengen sukses di tahun 2020 sampai tahun-tahun selanjutnya ataupun tahun 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, itu kita bisa mulai dengan cara investasi, teman-teman. Tabung tiap bulan sedikit demi sedikit, teman-teman. Lama-lama akan menjadi bukit. Nah, hingga pada saatnya kita akan mencapai financial freedom, teman-teman. Oke, jadi apalagi yang kita tunggu, teman-teman? Ayo mulai investasi mulai sekarang. Jangan lagi ditunda-tunda, teman-teman. Oke, sedikit informasi, teman-teman. Di channel YouTube ini, Kelas Investasi, kami menyediakan banyak video. Namun, video ini tidak tersedia untuk yang gratis untuk teman-teman semua. Teman-teman cukup berbayar, nggak mahal kok, serius. Murah aja. Nggak sampai 50.000, teman-teman udah bisa mengakses video-video mulai dari apa itu investasi, reksadana, obligasi. Teman-teman juga bisa mempelajari seluk-beluk di investasi saham, mulai dari bandarmologi, dari tape reading, membaca bid offer. Teman-teman bisa mempelajari, dan juga teman-teman setiap hari bursa akan ada live di siang harinya membahas tentang saham-saham yang sedang viral atau sedang ramai pada hari itu juga, teman-teman.
Teman-teman cukup subscribe dan langganan untuk YouTube Kelas Investasi, teman-teman. Oke, mungkin itu aja video tentang investasi. Selanjutnya, di video berikutnya, kita akan membahas apa itu saham, obligasi, reksadana, emas, dan investasi lainnya, teman-teman. Oke, mungkin ini saja videonya. Sekian dan terima kasih. Goodbye, salam cuan.